Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, al-awwal nabda bi syukrillah. Itu dibilangin Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'na fi hadzal makan, insyaallah makan mubarak. Salawatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang memberikan teladan dan contoh kepada kita sehingga kita bisa beramal dengan amal yang benar insyaallah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kami sampaikan takdim, takriman wa ta'ziman untuk segenap pengurus Islamic Center Lontar, wabil khusus Pak Haji Biantoro. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan kesehatan kepada beliau serta jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf sebelumnya sebab terus terang saja secara pribadi kami jarang menyampaikan pembahasan yang bersifat tematik, sehingga kami upayakan pembahasan pada malam hari ini dengan beberapa pagi karena biasanya malam. Pada pagi hari ini dengan beberapa urutan. Yang pertama kerangka umum dulu, kemudian topik pembahasan kita pada surah Luqman, kemudian yang terakhir kesimpulan secara umum surah Luqman ayat 12 sampai 18 atau 19. Cuman saya minta bantuannya demokrasikan nanti. Gimana ya demokrasinya? Yang pertama, kalau apa yang kita kaji pada pagi hari ini ya, itu diawali dari ungkapan yang disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam salah satu kitab beliau. Bunyinya begini: falamma ra'aitu katsirun minat tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ila ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samaratihi. Beliau beberapa ratus tahun yang lalu beliau menyampaikan kepada kita dalam salah satu kitab beliau, ra'aitu katsirun minat tulab fi zamanina al-an. Saya melihat pelajar-pelajar pada zaman kita sekarang ini, mereka yahrisuna min talabil ilmi, mereka makus, mereka bersemangat dalam belajar. Mereka punya semangat yang tinggi, tetapi disebutkan oleh beliau wala yasiluna aw min manafi'i wa samaratihi, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu. Nah, ini berangkat dari sini. Artinya apa Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Semua hal yang kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita itu butuh tahapan, butuh urut-urutan. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau bahasanya tiba-tiba. Semuanya butuh tahapan. Misalkan saja, kita kalau belajar, kita belajar itu langsung naik SMP atau dari TK dulu. Ada enggak orang belajar itu tiba-tiba di SMA? Ada? Tidak. Jadi ada tahapan. Kemudian kalau kita
belajar naik sepeda saja. Kalau kita belajar naik sepeda itu langsung ngebut, kemudian jumping, muter-muter, atau kita nuntun sepeda itu dulu. Nuntun dulu kan gitu ya. Artinya ada tahapannya. Begitu juga ketika kita mendidik anak kita atau memberikan pembahasan atau pembelajaran kepada anak didik kita atau santri kita atau anak kita sendiri, maka kita perlu tahu apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak memahami ini, yang terjadi adalah dia tidak mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu. Dia tidak mendapatkan buah dan manfaat daripada ilmu. Nah, kemudian ini sudah masuk. Kemudian saya mengambil salah satu saja dari sekian banyak konsep pembelajaran di dalam Al-Quran. Saya ambil di dalam surah Luqman ini, ayat yang ke-12, diawali dari ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-18 atau 19. Nah, yang pertama kita perlu memahami dulu siapa Luqman Al-Hakim. Ada dua pendapat di kalangan ulama yang mereka berselisih. Ikhtilafu indal ulama, mereka berselisih tentang siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim. Jumhur mayoritas ulama dia abdun, dia hamba biasa. Dia hamba biasa, hidup pada zaman Nabi Daud. Dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi ada pendapat minoritas yang mengatakan beliau nabi. Ada, tapi ini pendapat yang minoritas, pendapat sedikit. Mayoritas ulama berpendapat beliau hamba sebagaimana kita, dan beliau hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Yang jelas Luqman ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan hikmah kebaikan dari Allah Ta'ala, yaitu berupa qaul, ucapan, kemudian suluk, perbuatan, kemudian kebijaksanaan, yaitu nasihat-nasihat. Saya terus mas. Nah, di antaranya di dalam surah Luqman itu, tapi ini tidak kita bahas ya. Di antaranya nasihat-nasihat beliau, karena beliau memang masyhur pada waktu itu. Beliau orang yang sering mufti, beliau orang sering memberikan fatwa. Jadi Luqman Al-Hakim ini sebelum Nabi Daud alaihissalam diturunkan menjadi nabi, maka beliau ini memberikan fatwa, sering memberikan fatwa. Atau bahasa kita sekarang mufti. Jadi, mufti, mustafti. Kalau mufti itu tukang memberikan fatwa, kalau mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Nah, kita ini kondisinya adalah mustafti. Ya, kita ini adalah orang yang meminta fatwa. Termasuk saya, ini mustafti. Bukan orang yang boleh berfatwa, tidak boleh. Tapi mustafti, orang yang memberikan fatwa. Nah, saya ambil dalam salah satu konsep pembelajaran yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan atau standar dalam tahapan dalam mendidik anak. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-31, saya ambil penjelasannya ini di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah ta'ala. Saya perlu menjelaskan sedikit bahwa Ibu sekalian dirahmati Allah, agar tidak ada dusta di antara kita ya. Kita sedang membahas tafsir. Kita sedang membahas apa Pak? Tafsir. Kita tidak sedang membahas fikih atau kita tidak sedang membahas hadis. Nah, ini perlu saya jelaskan awal agar dengan saya satu frekuensi. Artinya kita memiliki kerangka pemahaman yang sama di awal. Banyak di kalangan umat kita, banyak di kalangan umat Islam, karena tahapan-tahapan belajar tidak dilalui secara runut, sehingga mereka beranggapan kalau sudah ngaji tafsir itu mesti ngaji semuanya. Kalau sudah ngaji tafsir itu mesti roh kabeh. Kalau sudah ngaji hadis berarti roh semuanya. Padahal tidak, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ambil contoh saja.
Saya contohkan Tafsirul Qur'anil Azim, saya ada di aplikasinya ada semua. Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau keluar ini ada aplikasi, saya punya aplikasinya. Kalau mau dilihat di sana, ya misalkan ya, jadi diklik begitu kemudian keluar tafsir itu atau Maktabah Syamilah itu, dipilih yang tafsir, kemudian tafsir apa diklik itu. Mukadimahnya misalkan, kemudian beliau membahas tentang Bismillah. Contoh saja ini contoh. Bahwa ulama itu tawadhu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ulama itu tawadhu. Apa tawadhunya? Dia tidak akan berani berbicara kecuali dia menguasai ilmu. Ya. Dia tidak akan berani berbicara kecuali dia menguasai ilmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika membahas ayat Bismillah, ya, membahas ayat surah Al-Fatihah, kemudian membahas ayat Bismillah, maka beliau tidak berani menggunakan pendapat beliau sendiri. Karena ini membahas fikih. Bismillah itu dijaharkan atau enggak? Ketika dalam sholat, maka beliau mengutip pendapat ulama fuqaha. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan qaul qadirnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Hijaz, yaitu di Irak, dan qaul jadidnya beliau di dalam kitab Al-Umnya beliau ketika beliau di Mesir. Beliau menyebutkan, artinya apa? Beliau menukil pendapat fuqaha ketika membahas persoalan fikih, padahal beliau adalah ulama ahli tafsir. Paham maksudnya ini? Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita sedang membahas tafsir, maka fokus kita adalah persoalan tafsir Al-Quran. Rujukannya adalah kitab tafsir. Kalau kita sedang membahas fikih, maka rujukan kita adalah kitab fikih. Ya, ulama-ulama rujukan kita adalah fuqaha ahli fikih. Kalau kita sedang membahas hadis, maka rujukan kita adalah kitab hadis. Ya, ulama-ulama yang kita rujuk adalah para muhaddis. Sebuah kesalahan belajar adalah dia mempelajari, dia mengkaji tafsir, tapi yang dibahas fikih. Nah, ini kesalahan. Ya, ini kesalahan. Atau dia mengkaji hadis Sahih Muslim, tapi yang dia kaji persoalan fikih. Ini kesalahan. Kesalahan metodologi belajar. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Kenapa sih Sahih Muslim itu dikaji di pondok pesantren NU, di pondok pesantren Muhammadiyah, di pondok pesantren Salafi, di pondok pesantren Persis, di pondok pesantren Sembarang, ngaji kitab Sahih Muslim? Kenapa bisa? Tetapi kenapa kemudian praktek yang diamalkan berbeda-beda? Kenapa? Karena penjelasannya tergantung isi kepala dari yang menyampaikan. Sahih Muslim itu kitab hadis. Kalau yang menyampaikan bermadzhab Hambali, maka dibawa ke arah Hambali. Kalau yang menyampaikan bermadzhab Hanafi, maka dibawa ke arah Hanafi. Kalau yang menyampaikan bermadzhab Syafi'i, maka dibawa ke arah madzhab Syafi'i. Nah, termasuk Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab ahkam hadis, bukan kitab fikih. Sehingga tergantung siapa yang menyampaikannya, ke arah itulah pembahasan itu akan dibawa. Maka di dalam kitab Bulughul Maram atau di dalam kitab Sahih Muslim tidak akan panjenengan temui istilah sunnah, wajib, bid'ah, makruh, halal, haram, tidak akan panjenengan temukan. Yang dengan temukan hanya sahih, hasan sahih, makbul, mardud, maqbu, marfu, mauquf. Ini itu yang dengan temukan. Karena itu memang kitab hadis. Nah, ini bukan cuma saja. Mohon maaf sebelumnya, biasanya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Belum saya boleh. Sampai jam berapa? Setengah 8. Ya, baik, insyaallah. Yang pertama, silakan kita mulai masuk pada pembahasan kita. Nah, tadi Mas. Nah, yang pertama adalah Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Luqman al-Hakim. Walaqad atayna Luqman al-hikmah minhal ilm. Allah memberikan kepada Luqman itu hikmah berupa ilmu, kemudian pemahaman agama, kemudian qaul-qaul atau ucapan-ucapan yang beliau sampaikan, atau kebijaksanaan dari keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa beliau. Nah, kemudian di ayat yang
awal ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang kisah ini. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah, yang tadi dibaca oleh Qorid, anishkur lillah. Atas nikmat itulah kemudian Allah memerintahkan kepada Luqman anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi li'anna thawabu syukrahu lahu. Tafsirnya begitu. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, sejatinya adalah baik menurut Allah. Meskipun tidak baik menurut, bisa jadi tidak baik menurut kita. Apa maksudnya itu? Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, sejatinya adalah baik menurut Allah. Meskipun bisa jadi tidak baik menurut kita. Nah, dalam konsep ini kemudian seseorang itu diberikan sesuatu yang tidak baik oleh Allah Ta'ala, kok dia tetap bersyukur kepada Allah, fa innahu yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kenapa? Apa maksudnya fa innahu yashkuru li nafsi? Maksudnya apa? Fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya hanyalah dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Li anna thawabu syukrahu lahu, karena dia mendapatkan pahala dari syukurnya. Ini yang pertama. Sehingga anak-anak kita, kalau diarahkan pada konsep anak kita, apapun yang ada pada diri karakter mereka, apapun yang ada pada diri anak, boleh anak kandung, boleh anak didik kita, boleh santri kita, boleh siapa lagi? Anak kecil yang ikut dengan kita, ya. Kalau saya kan 8, saya berkata. 8 itu ada yang anak kandung, ada yang anak tidak kandung, tapi semuanya ikut saya 8. Nah, anak-anak yang di bawah naungan kita, di bawah tanggungan kita, mereka pasti punya karakter potensi yang berbeda. Ini loh, masing-masing punya karakter yang berbeda. Yang bisa jadi karakter itu ada yang tidak kita senang, ya. Yang bisa jadi karakter itu ada yang tidak kita senang atau tidak sesuai dengan anak-anak kita. Nah, dari ayat yang ke-12 ini, ya, Allah Ta'ala sebenarnya lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Setidak-tidak sukanya kita kepada anak-anak yang di bawah tanggungan kita, baik anak kandung maupun santri kita. Kalau kita berhadapan dengan santri, mereka malah lebih majemuk lagi. Syarat yang pertama adalah jangan ada perasaan benci. Itu syarat yang pertama, ya, jangan ada perasaan benci, apalagi dengan kita seorang guru misalnya. Jangan ada perasaan benci. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan sesuatu yang buruk kepada mereka. Oh, ini tidak bisa ini. Oh, ini apa namanya? Dia pasti tidak bisa, atau dia pasti nakal, atau dia pasti dan lain-lain. Dua ini yang perlu kita pahami bersama. Yaitu yang pertama adalah apa tadi? Jangan ada perasaan benci. Sak gak iso nih bocah nih. Sak bahasa agak jauh ya. Sak bodoh-bodohnya anak. Sak gedel-gedele bocah. Pasti dia itu punya potensi kebaikan. Kalau saya di pondok itu kan, anak itu ada yang hafalan hadis arba'in di pondok kita itu wajib dihafal. Hadis arba'in 42 hadis sanad dan matan itu wajib dihafal. Itu ada yang 1 kali 2 kali pengulangan stop gitu, bisa. Ada yang 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 10 kali dihafal. Itu juga ada. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan kemudian dia mesti tidak bisa, tidak boleh. Ini bentuk apa? Bentuk apa tadi? Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita pasti baik, pasti membawa kebaikan.
meskipun bisa jadi menurut kita tidak baik. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamidun. Wa man kafara ni'matu, wa man kafara, dan siapa saja yang kufur terhadap nikmat Allah, fa inna Allaha ghaniyyun, sesungguhnya Allah itu kaya. Hamidun mahmudun fi, Allah itu kaya juga sekaligus maha hamid. Hamid itu apa? Maha terpuji. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kita. Jadi bukan Allah yang membutuhkan rasa syukur yang kita berikan kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah tidak, tetapi kita yang butuh bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan mendatangkan orang-orang yang pandai lebih bersyukur daripada kita. Waman kafara nikmatu, siapa yang dia kufur terhadap nikmat Allah, termasuk nikmat Allah itu adalah nikmat Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan saja, tidak. Nikmat Allah itu Bapak Ibu termasuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu juga nikmat Allah. Seluruh pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya adalah nikmat Allah SWT. Kalau kita mensyukurinya bahwa itu adalah kebaikan, maka menjadi kebaikan pada diri kita. Kalau tidak, maka justru bahasa saya, kita pulaan penyakit. Jadi kalau kita itu sering tidak bersyukur kepada Allah, sering mengeluh, kemudian sering tidak reda dengan pemberian Allah, bahasa kita pulaan penyakit. Kemudian yang kedua, ini Allah secara umum menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Luqman Al-Hakim, tentang hikmah yang diberikan oleh Allah kepada beliau berupa ilmu, kebijakan, kebijaksanaan, kemudian qaul-qaul, fatwa-fatwa beliau. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-13 Allah Ta'ala mengingatkan kita, izkuru wa izkuru. Wa itu mau itu ditafsirkan di sini disebutkan izkuru, azkuru, atau ingatlah. Izqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ingatlah ketika Luqman itu berkata, memberikan nasihat kepada putranya, kepada anaknya, dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Ini pertama. Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, ibarat, memberikan khobar, berita kepada kita, bahwa Luqman ketika menasihati putra beliau atau anak-anak beliau, yang pertama, beliau menggunakan bahasa yang baik. Beliau menggunakan bahasa yang baik, yaitu bahasa panggilan kasih sayang. Ya bunayya itu bahasa panggilan kasih sayang. Ya bunayya itu kalau diterjemahkan menjadi wahai anakku yang tercinta, itu gitu. Yang pertama, memanggil anak kita dengan bahasa kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Ketika beliau memberikan nasihat kepada putranya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini yang pertama. Beliau menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya secara pribadi itu adalah mengajak anak-anak kita, menyadarkan mereka untuk memiliki idrok silatul billah, hubungan kesadaran dia sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Al-Khaliq, atau memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, santri kita atau anak didik kita, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa Allah yang harus menjadi tujuan dalam seluruh aktivitas kehidupan.
Allah yang harus menjadi tujuan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Jadi makna la tusyrik billah itu bukan berarti bermakna menyekutukan dalam bentuk ibadah ubudiyah saja, tidak. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, kepada santri kita. Pertama kali mereka masuk, kemudian pertama kali mereka mengenal kita, maka kita kenalkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenalkan bahwa ghayatun ala ghayah, tujuan dari segala tujuan itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada mereka bahwa mereka sekolah, mereka bekerja, mereka berdagang, kemudian mereka bermain, mereka beraktivitas apapun dalam kehidupan ini, tujuannya, niatnya adalah nahnu narju biridwanillah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Sehingga ketika tujuan ini benar, maka langkah selanjutnya yang kita berikan, kita tanamkan kepada anak-anak kita itu lebih mudah. Lebih mudah. Namun kalau tujuan ini tidak ditanamkan sejak awal, berapa banyak, misalkan, mohon maaf ya, alhamdulillah sekarang ini yang ramai sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran, ya, ramai di di mana-mana pondok itu mesti ada kelas tahfidz, yaitu kelas khusus hifdzil Quran, khusus menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau apapun. Ini kebaikan. Namun jangan dilupakan bahwa tujuan menghafal Al-Quran itu adalah untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sarana ibadah. Jadi tujuannya bukan isian, tujuannya bukan materi, bukan banyaknya hafalan, bukan, tetapi keberkahan dalam menghafal. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hafiz, kemudian hafizah, dia hafal 30 juz sekali duduk, mungkin kemudian tidak berasal, tidak berdampak dalam perilaku keseharian. Berapa banyak? Ini berapa banyak kemudian mereka yang ketika remaja mereka menghafalkan Al-Quran, kemudian mereka kuliah, mungkin kemudian bekerja, hilang, bahkan hafalannya sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sekaligus menjadi muhasabah pada diri kita. Jangan-jangan kita menghafal Al-Quran karena isian, karena materi, karena banyaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena menghafal sebagai wasilah untuk taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghafal karena bagian dari ibadah, bukan menghafal karena kita mengharap ridha Allah, keberkahan dari Allah, tetapi menghafal agar disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran karena ini disebut sebagai hafiz atau hafizah, yang hisabnya justru paling lama. Kebaikan sekolah-sekolah tahfidz, ya, ini kebaikan. Saya tidak mengatakan ini salah, ini baik. Namun jangan dilupakan menanamkan kepada mereka tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, bahwa mereka menghafal itu bagian dari tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menanamkan idrak silah billah, menanamkan kesadaran bahwa dirinya adalah hamba dan Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Ini kepada anak-anak kita. Menanamkan syukur, kedekatan bahwa dia senantiasa harus beribadah kepada Allah. Dia senantiasa menjalankan aktivitas ibadah karena Allah semata, bukan karena yang lain. Kemudian yang ketiga, di dalam surah Luqman ini ayat yang ke-14, ini agak unik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dengan kalau baca di HP itu, dengan bandingkan ayat yang ke-13 dengan ayat yang ke-14. Pertanyaan saya adalah, wawassayna insana biwalidayhi, itu ucapan siapa? Kalau yang 13, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, itu ucapan siapa? Luqman. Kalau yang ke-14, wawassayna insana, itu ucapan siapa? Allah. Jadi bukan ucapan manusia. Bahasanya ya.
Yang pertama di ayat yang ke-13 Allah memberikan gambaran bagaimana Luqman manusia menasihati manusia. La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, di ayat yang ke-14 ini agak unik. Allah mengangkat antara dialog sebelumnya antara Luqman dengan putra beliau, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dialog antara Allah dengan manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassayna. Nah, nahnu di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassayna, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada manusia. Imma kafir au immal mu'min. Imma shaghir au immal kabir. Baik dia itu kafir maupun mukmin, baik dia itu besar maupun dia kecil, baik dia tua maupun muda, semuanya masuk dalam definisi, dalam maksud ayat wa wassaynal insan. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia siapapun dia, baik beriman atau tidak beriman, tua atau muda, kecil atau besar, siapapun dia, biwalidayhi amaronahu, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah semata. Kemudian takdiman wa takriman li'adah, sebagai bentuk pengagungan dan memuliakannya. Kemudian Allah Ta'ala berpesan kepada kita agar kita itu mengagungkan dan memuliakan kedua orang tua kita. Ini berlaku untuk kita dan untuk anak-anak kita. Jadi kita memuliakan itu bukan memuliakan orang tua, itu bukan hak, bukan anak kepada orang tua saja, tidak, tetapi kita juga yang sudah tua ini juga terkena kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak maupun ibu kita. Kalau dalam bahasa usul fikih itu para ulama begini menjadikan ayat wala taqul lahuma uffin, ya, wala taqul lahuma uffin. Para ahli ulama usul ini cukup menjadikan ayat ini saja sebagai haramnya, tidak boleh, ya, tidak boleh anak kok nagih utang orang tua, tidak boleh, ya, gitu kan? Bagaimana hukumnya orang tua punya utang pada anaknya, gitu, apa namanya, boleh tidak ditagih? Tidak boleh, haram. Jadi misalnya kita anak, ya, orang tua kita punya hutang misalnya, kita tidak boleh menagihnya, itu haram. Para ulama usul menggunakan dalil wala taqul lahuma uff. Kaidahnya adalah yang uff saja, yang berkata kasar saja tidak boleh, apalagi yang jauh lebih besar daripada itu tidak boleh. Maka kemudian turun hukum-hukum cabangnya, membentak, memukul, menyia-nyiakan, tidak menafkahi orang tua, membiarkan tidak bisa makan mereka, bahkan ketika sakit tidak dijenguk, kemudian tidak mendoakan mereka, kemudian tidak menyambangi mereka, dipanggil kita tidak menjawab. Turun kemudian hukum-hukum fikih lanjutannya, tidak boleh, berdosa kalau sampai melalaikan kedua orang tua. Nah, yang kedua ini berbicara tentang adab. Jadi kalau yang pertama berbicara tentang tauhid, yang kedua ini berbicara tentang adab dan syariat. Anak-anak kita, anak didik kita, anak kita sendiri, jangan dilupakan persoalan adab ini. Adab ini di kalangan kita mungkin tidak begitu populer, tetapi adab itu, bahasa saya, kesimpulan saya pribadi, adab itu syarat sekaligus hasil dari proses belajar. Adab itu syarat sekaligus hasil dari proses belajar. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini membicarakan tentang bab adab dan syariat.
agar anak-anak itu dipahamkan, diberi contoh, diberi teladan untuk berbakti kepada orang tua. Setelah mentauhidkan Allah, membangkitkan syukur kesadaran dia, akalnya disentuh bahwa dia adalah hamba dan Allah adalah Al-Khaliq, agar dia melakukan seluruh aktivitas untuk beribadah kepada Allah. Maka yang kedua, dia diberikan contoh, dia diberikan teladan. Kita kalau punya orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan juga kita punya anak, ya. Dimana usahakan, dimanapun kita ingin mengunjungi orang tua kita, baik orang tua asli kita secara nasab maupun karena pernikahan yaitu mertua, usahakan anak terlibat dengan itu. Anak terlibat dengan itu. Kita orang tua sakit misalkan, ajak anak-anak kita, jangan biarkan mereka di rumah sendiri. Ajak mereka bukuh, ajak mereka bingung untuk ngurusi orang tua kita. Ini pengalaman saya secara pribadi begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa namanya? Itu secara tidak langsung memberikan contoh kepada kita, sehingga ketika kita nanti mengalami masa itu, ya, maka kita juga memperlakukan orang tua kita sebagaimana ibu kita memperlakukan kedua orang tua kita memperlakukan orang tua kita. Ini pembahasan tentang adab, keteladanan, kemudian contoh. Tentang ayat selanjutnya, ini membahas tentang amalan umum dan sebagainya, tentang apa namanya, gambaran bahwa Allah memberikan gambaran kenapa orang tua itu harus dihormati, ditakzimi. Kenapa? Karena pengorbanan mereka yang banyak, mulai mengandung kita, ya, kemudian menyapih kita selama 2 tahun dan sebagainya. Ini kita ingat. Nah, ayat yang ke-14 ini adalah pembahasan tentang keteladanan terhadap adab terhadap orang tua. Ingat bahwa Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberhasilan yang kita raih pada hari ini kecuali karena pengaruh atau doa atau disebabkan oleh kedua orang tua. Saya cerita sedikit. Saya itu ngefan sama ibu saya. Jadi ngefan sama ibu. Jadi pondok kami, pondok Muhammadiyah Sepang itu pernah dibubarkan, pondok putrinya itu pernah dibubarkan. Saya cerita sedikit saja. Waktu itu di Prambon saya bawa ke rumah karena di pondok rehab, ya, kemudian ada tempat, kemudian saya bawa ke rumah saya. Itu rumah saya, ya, rumah orang tua saya. Ceritanya begitu. Kemudian singkatnya, aparat bergerak, kemudian ormas tertentu bergerak, kemudian kami diancam 1x24 jam harus pergi. Jam 9 malam saya masih ingat, dari Sabtu jam 9 malam saya pulang ngaji dari Bagan Roh, karena Sabtu kan saya ngajar di Bagan Roh di 2 tempat, di Kertosono dan di Bagan Roh. Jam 9 malam saya pulang, jam 9 atau 10 itu. Ini contoh saja bahwa orang tua itu memberikan semangat atau memberikan kebaikan pada kita. Kemudian bapak itu membuat surat coklat. Kemudian saya datang, nunggu sih, nunggu sih minum. Kemudian saya minum. Terus saya kasih ini surat wajah. Saya baca itu surat pengusiran. Di 1x24 jam harus meninggalkan kecamatan Prambon itu, dan di desa itu. Ya, kalau enggak maka begini. Terus ini yang ngasihkan siapa? Yang ngasihkan salah satu perangkat. Kemudian ibu saya cuma begini. Besok Buddha loh. Ya, Buddha. Aku nungguin. Kemudian jam 9 itu saya datangi desa. Di desa itu saya datangi dan seluruh perangkat desa di sana. Semuanya di sana semua. Saya sendiri waktu itu. Ya, saya jelaskan. Ya. Intinya adalah dari pertemuan itu akhirnya mereka tidak punya alasan untuk mengusir. Nah, maksud saya tidak mau membahas persoalan itu lebih jauh. Saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan doa orang tua itu mempengaruhi masa depan. Oke, bisa ya. Maka kalau dengan hari ini masih punya orang tua, ya, kalau
misalnya kita masih punya orang tua dan kita punya anak, libatkan mereka dalam merawat orang tua kita. Jangan biarkan mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Ada kalanya mereka dibiarkan sibuk bermain, iya. Tetapi kalau orang tua kita butuh, mbah mereka butuh, nenek kakek mereka butuh, libatkan mereka bersama kita. Insya Allah ketika jenengan tua, jenengan membutuhkan mereka, tidak usah ngajar, tidak usah ngajar. Mereka akan bisa dengan sendiri. Apa? Telah contoh, karena kita melakukan hal yang sama. Kemudian anishkuri wali walidaik ilayal masir. Kemudian yang kedua, ini juga masih berkaitan dengan adab dan syariat hubungan anak dengan orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Wa in jahadaka, jika mereka itu memaksamu, bersungguh-sungguh memaksamu, 'ala an tusyrika bi, ini masih Allah yang mengatakan, masih Allah, bukan Luqman Al-Hakim. Ini masih Allah Ta'ala. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika mereka memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah Ta'ala. Jika orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukanku, fala tudi'huma, maka jangan taati mereka. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufan, dan tetaplah pergauli mereka di dunia dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya pelajaran adab kepada kita sebagai anak kepada orang tua, sekaligus mengajari anak kita bagaimana beradab kepada kita. Setidak sepakatnya kita dengan orang tua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Bahkan ketika orang tua kita mengajak berbuat syirik saja, apa contoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Tetap fala tudi'huma, jangan ikut. Namun caranya ada, wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalaupun kita tidak sepakat adab kita, wala taqul lahum uffin. Kalaupun kita tidak sepakat, jangan sampai menyakiti hati, jangan kasar. Meskipun tidak sepakat, jangan kemudian karena kita ngaji di majelis A, kemudian orang tua kita ngaji di majelis B, ya, kemudian kita bid'ah-bid'ahkan, kita dolim-dolimkan gitu, ya, aduh masalah itu, repot, ya benar gitu. Cuman caranya ketika menolak itu ada cara, tetap ada caranya. Apa caranya? Kaidahnya adalah jangan sampai menyakiti, berkata kasar atau berbuat kasar. Kita boleh nggak sepakat dengan orang tua kita, boleh. Kita boleh, mungkin orang tua kita masih melakukan hal yang menurut kita mungkin tidak baik, tidak benar, boleh, nggak apa-apa, kita tidak ikut. Fala tudi'huma, prinsip kalau itu sesuatu yang menyebutkan Allah, fala tudi'huma, tidak boleh. Karena cinta kepada manusia ada batasnya. Cinta kepada orang tua ada batasnya. Cinta pada suami istri ada batasnya. Cinta pada makhluk ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Maka kaidahnya itu, boleh kita tidak ikut, boleh kita tidak sepakat, tapi caranya yang baik. Caranya yang baik. Jadi jangan sampai kemudian muncul atau keluar dari mulut kita itu kata-kata yang kasar. Jangan sampai. Nah, ini masih berkaitan dengan adab dan syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru kami menjelaskan kenapa Allah menekankan persoalan adab. Tadi juga kami menyampaikan begini. Adab itu syarat pertama dalam belajar, sekaligus hasil proses belajar. Kaidahnya bagaimana? Apa? Al-ilmu qabla al-amal wal adabu qabla al-ilm. Kan benar? Ya? Loh. Ini betul kan? Jelas kok mendel apa? Kaidahnya al-ilmu qabla al-amal wal adabu qabla al-ilm. Beradab dulu baru belajar berilmu, berilmu dulu kemudian beramal.
diletakkan di awal dan sekaligus hasil dari proses belajar. Seseorang yang adabnya tertata sejak awal, dan ini dicontohkan oleh para ulama. Gurunya Imam Malik Ibnu Anas, muassis mazhab Maliki, itu siapa? Gurunya siapa namanya? Gurunya namanya Rabi'ah. Rabi'ah itu muridnya guru saya. Rabi'ah itu muridnya Anas bin Malik. Jadi Malik Ibnu Anas itu berbeda dengan Anas bin Malik, tidak ada hubungan apa-apa. Saya pernah Ustaz siapa di TV yang pernah salah menyebutkan. Jadi beliau mengatakan Anas bin Malik itu kakek. Enggak ada hubungannya. Anas bin Malik itu sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling akhir meninggal di Madinah, selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi, gurunya adalah Rasulullah SAW. Muridnya adalah Rabi'ah. Jalur sanad ini perlu penting dalam dunia pembelajaran. Dalam belajar mengajar, sanad itu penting. Jadi perlu kami sampaikan begini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini punya murid namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini punya murid namanya Malik Ibnu Anas. Malik Ibnu Anas punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Qarabisi, imam yang paling masyhur. Imam Syafi'i punya guru lagi selain Malik bin Anas, namanya adalah Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Nah, ulama-ulama itu mereka ketika belajar, sebelum mereka mengambil ilmu, maka mereka mengambil adab terlebih dahulu dari itu. Maka guru-gurunya itu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, mereka memberikan contoh adab yang baik kepada murid-muridnya. Kenapa seperti ini? Kalau adab diperoleh sejak awal, maka ilmu mudah masuk dan memperoleh keberkahan dari ilmu itu berupa amal dan manfaat. Tapi kalau adab tidak diperoleh, bisa jadi dia ilmu pintar, bisa jadi dia mampu menguasai berbagai macam safafah Islamiyah, tetapi dia tidak beradab. Apa buktinya dia tidak beradab? Dia merasa dirinya sudah berilmu, sudah alim, dan merendahkan orang lain. Jadi kalau ada orang pakai jubah, pakai sorban ini, kok diwawuh gak nyopo, terus melihat temannya, melihat orang itu dengan sebelah mata, maka dia bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Karena puncak daripada ilmu itu adalah adab. Puncak daripada ilmu itu adalah adab. Berapa banyak orang yang berilmu, alim, kemudian tidak beradab, sehingga dia menzalimi saudaranya yang lain. Kalau di negeri kita contohnya banyak. Saya tidak perlu mencontohkan, dengan cari sendiri. Orang-orang alim, orang-orang pintar yang akhirnya menzalimi saudara. Maka adab itu adalah syarat pertama sebelum belajar, sekaligus hasil dari proses belajar. Ini yang perlu ditekankan kepada anak kita, murid kita. Ditekankan tentang adab, takzim kepada guru. Adabnya banyak ya, adab majelis, adab terhadap guru, adab terhadap teman, banyak sekali. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah adab terhadap orang tua. Termasuk diantaranya adalah adab terhadap orang tua. Nah, baru pada ayat yang ke-16 ini, kita masuk ayat 16. Ini ucapan Luqman Al-Hakim kembali. Ucapan Luqman Al-Hakim kembali. Ya bunayya, innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhra aw fis samawati aw fil ardh. Maaf ya, saya tidak membaca sesuai tajwid karena kita tidak sedang belajar tafsir atau tajwid. Jadi saya membacanya sesuai lafaz yang ada di sini. Ya bunayya innaha, wahai anakku yang tercinta, sekiranya engkau itu in takum misqala habatin
min khardalin, sekiranya engkau melakukan sesuatu, wahai anakku yang tersayang, sekiranya engkau melakukan sesuatu, dan yang kamu lakukan itu sesuatu yang kecil sekali, sebesar biji sawi, fatakun fi sakrah, kemudian fatakun fi sakrah, kemudian sesuatu yang kecil itu berada di dalam batu, au fis samawati au fil ardh, atau dia berada di atas langit, atau dia berada di ujung bumi. Ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Maka sesungguhnya ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan atas kamu. Maksudnya Allah akan menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Dan Allah itu latif, latif itu maha lembut, maha halus, menampakkan sesuatu yang tidak nampak. Khabirun, dan Allah maha waspada, maha mengetahui, Allah maha melihat. Nah, di ayat ini Luqman Al-Hakim memberikan penjelasan kepada kita, memberikan contoh, memberikan gambaran kepada kita yang harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah kesadaran bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam bahasa saya mengutip pendapat Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu tentang rasa atau tentang ihsan. Apa itu ihsan itu? Ada hadis panjang di hadis Arba'in itu, hadis yang beberapa pernah baca hadis itu ya, tentang pembagian sakofah ajaran Islam itu secara umum dibagi menjadi 3. Ini saya ulangi sedikit. Yang pertama iman, Islam, kemudian ihsan. Ini tiga-tiganya kalau kita beribadah atau menjalani kehidupan kita, tiga-tiganya ini harus ada. Iman, kalau saya ngajar di pondok itu gini, iman itu turunannya tauhid tadi ya, awal. Iman turunannya tauhid. Tauhid turun ke bawah, mukmin kafir. Jadi kalau membahas tauhid itu mukmin kafir. Wis itu kok. Ndak enak wong setengah mukmin setengah kafir, ndak ada. Kalau wong setengah mukmin setengah kafir menurutnya kafir. Ya. Jadi kalau membahas akidah, kitab akidah dengan kitab akidah yang sudah pernah dibahas apa? Yang sudah pernah dipelajari apa? Al-Maqalat Al-Islami yang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang Imam Ibnu Taimiyah, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi tauhid dan usul salasa. Ya. Kemudian kalau tauhid berarti pembahasannya mukmin atau kafir atau tauhid. Kalau Islam pembahasannya adalah turun ke bawah adalah syariah. Islam turun ke bawah syariah. Turun ke bawah lagi rinciannya adalah fikih. Kalau syariah tidak boleh berbeda, kalau fikih ini boleh berbeda. Kalau membahas tauhid tidak boleh berbeda, tapi kalau membahas cabang-cabang tauhid, ayat yang membahas tentang ayat mutasyabihat tentang sifat Allah ini boleh berbeda. Maksudnya ada perbedaan pendapat. Kemudian ada yang lain nanti yang kita bahas ihsan. Ihsan turun ke bawah adalah akhlak, adab. Ya. Turun ke bawah lagi namanya ilmu tasawuf. Ya, kalau di kalangan teman-teman saudara-saudara kita, tokoh tasawuf adalah Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ihsan ini membahas apa? Kalau iman, kalau tauhid membahas iman, keyakinan. Kalau Islam membahas cara, membahas syariat. Kalau ihsan membahas rasa. Paham Bapak Ibu ya? Membahas rasa. Nah, di dalam surah ini Luqman Al-Hakim menjelaskan kepada putra beliau, mereka harus memiliki rasa dalam berbuat. Kita harus punya rasa dalam berbuat. Punya ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah ini ihsan, ini bab rasa ini. Anta'budallah, saya ngomong ini anta'budallah ka'annaka tarahu. Saya ngomong ini seolah-olah Allah melihat saya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Lek kamu tidak bisa melihat Allah, rasakan fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kita. Kita kalau sholat, tiga-tiganya ini harus ada Bapak Ibu. Iman, Islam sesuai aturan, ihsan adalah rasa sholat. Allahu Akbar, ihsan fa innahu yaraka. Jangan bayangkan orang sholat tidak punya ihsan, tidak punya rasa. Ya, sholat tarawih berapa ini? 9 detik. Berapa itu? Ya itu ihsannya dari mana? Makanya saya menyampaikan ngaji seperti ini, tiga-tiganya harus ada. Jangan ngaji seperti ini karena apa? Karena undangan, karena dapat snack, karena rutinitas, atau karena Allah? Karena Allah, alhamdulillah. Islamnya juga harus ada. Benar enggak? Caranya kan gitu. Ya, kalau ngaji benar enggak caranya? Ya. Memang kalau ngaji ilmu itu agak susah. Ngaji ilmu itu agak susah. Maksudnya agak susah itu jarang yang minat. Biasanya gitu. Coba tapi kalau ngajinya itu seneng-seneng, ya, ya, ngundang artis dangdut itu aja. Ya, pasti banyak yang enggak, yang datang. Itu wajar. Maksudnya Islam itu cara. Kemudian ihsan itu rasa. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa merasa dilihat Allah. Nah kita ini sekarang ini dilihat Allah. Wahai anakku, nah itu ditumbuhkan pada anak kita. Bocah, oleh melakoni apa wae awakmu. Kalian boleh melakukan apa saja, tapi ingat Allah melihat. Itu maksud di dalam ayat ini. Yakti bi Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amalan yang kita lakukan. Jadi ditanamkan itu pada anak kita, baik santri kita, anak kita sendiri, atau siapapun. Tanamkan bahwa mereka senantiasa dilihat Allah. Kemudian, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Yang ketiga, baru berkaitan dengan Islam, baru berkaitan ajarkan mereka tentang taklif beban hukum syari. Ketika mereka sudah balik, ajarkan mereka tentang sholat, ajarkan mereka tentang kewajiban mereka, ajarkan mereka tentang membaca Al-Quran, ajarkan mereka tentang menghafal. Nah, jangan sampai ini terbalik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai ini terbalik. Imannya belum ditata, syukur perasaan dia senantiasa diawasi oleh Allah tidak kita latih, adabnya tidak kita biasakan, kita suruh dia langsung membaca Al-Quran dan menghafal. Bisa enggak? Loh, maksud betul? Bisa enggak? Bisa Pak. Pak TK itu langsung dengan memasukkan TPA, ajarin ngaji, ajarin menghafal, bisa. Tapi kalau 3 hal tadi belum kita awali, yang pertama tadi iman tauhidnya belum kita tata, kita arahkan, ya, kemudian adab akhlaknya kepada orang tua belum menjadi kebiasaan, kemudian syukurnya perasaan dia senantiasa diawasi oleh Allah tidak kita latih terus menerus, dia mungkin bisa menjadi hafid bisa, tetapi hanya sebatas visi, hanya sebatas materi. La ya'inihi wala samarati. Dia tidak akan mendapatkan manfaat dan buah dari apa yang dia hafal. Apakah kemudian hafalannya berpahala? Insya Allah tetap berpahala. Tetapi yang kita bahas bukan apakah kemudian membaca berpahala atau enggak. Tapi yang kita bahas adalah apakah mendatangkan manfaat dan buah. Sebab ilmu ibarat syajarah. Al-ilmu kal syajarah. Ilmu itu ibarat pohon. Jika mendapatkan keberkahan, maka pohon itu akan ngerembut. Bahasa Jawanya ngerembayung, ya, dan berbuah. Ngerembayung dan berbuah, dapat dinikmati dan bermanfaat. Itu contoh keberkahan, ciri keberkahan.
pohon yang tidak berbuah dan tidak bisa dimanfaatkan. Ajari mereka yang wajib, baru setelah itu diajari yang wajib. Wajib secara pribadi, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ajarkan mereka tentang kewajiban mereka secara pribadi, secara fardiyah. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, sedekah. Ajarkan mereka tentang kewajiban. Wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang kedua, ajari mereka tentang kewajiban mereka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ajarkan mereka untuk percaya diri mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tentu standarnya adalah Islam, akidahnya dan syariat-syariat yang ada dalam akidah Islam. Kemudian wasbir 'ala ma asaba, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengajak, kesimpulannya dari ayat ini saja, jangan mengharap anak kita menjadi sholih saja. Sholih itu islahu li nafsi. Sholih itu adalah memperbaiki dirinya sendiri. Tapi jadikan anak kita itu juga menjadi orang-orang yang muslih. Islahu li ghairi, yuslihu li ghairi. Dia juga memperbaiki yang lain. Karena tidak cukup diri kita baik saja, tapi orang di sekitar kita tidak cukup. Memperbaiki diri iya, menjalankan kewajiban secara pribadi iya, tetapi jangan lupakan orang lain juga perlu diperbaiki. Maka kita, rumah kita, masjid kita, madrasah kita, apalagi TPA kita, Islamic Center kita, apalagi dimanapun kita berada itu wajib memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah seutama-utamanya perkara. Ini kurang lebihnya slide-nya seperti itu bunyinya. Saya mohon maaf, memang agak mendadak ya, sebab hari ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam satu waktu, sehingga saya mencoba meringkas pembahasan kita pada pagi hari ini agar lebih berkenan, ya, kemudian lebih mudah dipahami dengan segala keterbatasan kami, karena memang kalau disuruh ngaji dalam jumlah besar seperti ini sebenarnya kami sendiri juga belum layak ya. Kami biasanya yang ngajar di anak-anak, dan saya terus terang saja tidak terbiasa kajian tematik, jadi mohon maaf Pak Haji dan tolong ini kemampuan maksimal yang bisa kami berikan. Biasanya kita itu ngaji kitab, jadi saya kalau tidak ada kitab itu kurang afdol, pakai bot. Jadi kurang afdol. Jadi biasanya begitu. Dan kendalanya memang karena kita jarang kajian tematik itu, kendalanya kita susah merangkum atau susah menyimpulkan poin-poin. Tapi di slide yang terakhir, insya Allah saya simpulkan ada beberapa poin dari ayat yang ke-12 sampai 17 atau 18. Termasuk di ayat yang ke-18 ini membahas tentang adab juga, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kalau ada orang yang alim kemudian dia tidak beradab, maka ilmunya tidak memberikan keberkahan. Maka di yang terakhir ini, yang ke ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, dan jangan kamu memalingkan wajahmu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi marahan, dan jangan kamu berjalan di bumi itu dengan marahan. Makan itu maknanya khuyala itu sombong. Jadi jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Jadi ada dua itu. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marahan. Jangan berpaling kepada manusia dan jangan berjalan dengan
karena itu justru menunjukkan kita punya penyakit yang paling akut yang diturunkan oleh iblis kepada kita. Setinggi-tingginya ilmu seseorang, sepandai-pandainya orang itu, kok masih ada sombong, maka dia mewarisi penyakit yang dulu diwariskan iblis kepada anak-anak turun. Maka ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, yang boleh dibenci itu amal, bukan orang. Termasuk Imam Nawawi itu di hadis yang berapa juga menyebutkan bahwa seseorang itu tidak boleh menyimpulkan ahli maksiat masuk neraka, atau seseorang boleh menyimpulkan dirinya pasti masuk surga. Misalkan begini, kita di masjid kemudian di depan ada orang minum-minum, yang tidak kita sukai adalah minum-minumnya, kemaksiatannya. Tapi kalau orangnya, kita harus husnudzon. Siapa tahu suatu saat dia bisa bertaubat. Nah, kalau diri kita sudah baik, iya, kita sudah rajin ngaji di pesantren, iya, kita sudah rajin sholat, iya. Tapi ingat, jangan merasa cukup itu menjadikan kita ahli surga, karena kita tidak tahu akhir kita seperti apa. Artinya apa? Di satu sisi kita harus berprasangka baik kepada orang lain, di sisi yang lain kita harus was-was kepada diri. Berapa banyak orang yang dulu duduk di majelis dengan kita, sekarang kemudian tidak. Berapa banyak orang yang sekarang dulu sering jamaah dengan kita, kemudian sekarang sudah tidak. Dan ini terjadi di umat-umat sebelumnya, terjadi pada umat-umat sebelumnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang terakhir ada sekali yang naik. Itu yang beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Yang tadi yang berkaitan panjang daripada kita bahas itu ada beberapa nomor. Yang pertama adalah tidak menyebutkan Allah, adab adalah syarat awal belajar sekaligus akhir dari hasil belajar. Kemudian mengingatkan anak, memahamkan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan anak menjalankan kewajiban ditambah dengan sunnah atau amalan-amalan sunnah fardiyah. Kemudian melakukan perubahan, taghyirul ummah, melakukan perubahan di tengah-tengah umat. Ini taghyirul ummah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu poinnya adalah taghyirul ummah, melakukan perubahan. Dakwah itu harus dinamis. Dakwah itu tidak boleh monoton. Dakwah itu harus ada lompatan-lompatan agar umat ini tergerak atau umat ini terdampak dengan aktivitas kita. Kemudian yang terakhir, tidak memandang remeh orang lain. Nah, kesimpulannya itu yang mungkin awal, ya insya Allah berdasarkan surah Luqman ini berupa ibarat-ibarat sekaligus kabar yang diberikan oleh Allah pada kita, gambaran melalui sosok Luqman Al-Hakim dengan kebijaksanaan beliau yang bisa memungkinkan untuk kita tanamkan pada anak-anak kita, yang memungkinkan bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita mengambil tema anak? Karena anak adalah aset akhirat orang tua. Ya. Anak itu adalah aset akhirat orang tua. Seberapa suksesnya orang tua, kalau dia gagal anaknya, maka kesuksesan orang tua itu kurang berarti atau kurang bermakna. Sebab apa? Dia meninggalkan generasi-generasi yang jauh daripada Allah. Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat. Dan tertinggal setelah mereka generasi-generasi yang adaa'us shalah wattaba'u syahwat. Mereka yang lemah sholatnya dan memperturutkan syahwat. Ini betapa kita sebagai orang tua rugi serugi-ruginya jika kita meninggalkan anak-anak yang kemudian jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu setengah 8 ya tadi ya. Ini sudah jam 7.04, ada 15 menit. Biasanya gimana biasanya? Jadi insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dengan segala keterbatasan. Semoga yang sedikit ini memberikan kebaikan. Jika ada yang perlu disampaikan, tafadhol, monggo.
Jika tidak ada, ya kita cukupkan. Selanjutnya kami buka termin pertanyaan. Seperti ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan aksi daripada warga Gaza, seringkali kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik dan merindukan surganya Allah. Namun ketika kita berupaya mengaplikasikan dari buah keinginan kita sering terbentur dengan sebuah penalaran yang kita pahami. Misalkan kita mau berbuat baik, kita biasanya nafsu kita itu mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang nampaknya kemudian itu menjadi dibenarkan oleh agama. Misalkan kita mau berinfak misalnya, kita diingatkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk membesarkan anak, kebutuhan yang berkaitan dengan ibadah yang itu baik menurut agama kita. Sedangkan pada zaman kalau beliau itu kemudian menginfakkan hartanya, itu kayaknya totalitas begitu. Kemudian kalau kita mendengar dengan kajian Ustadz Yusuf Mansur, itu kalau mau berinfak ya jangan setengah-setengah gitu. Jangan tanggung-tanggung. Itu menakar aksi kita untuk mengimplementasikan dari keinginan kita itu sebenarnya sebaiknya bagaimana, apakah harus all out dengan kemudian kalau bahasa kasarnya mengabaikan kebutuhan kita yang lain, atau bagaimana kita menempatkan sebagai hamba yang merindukan surga tapi juga kita pas gitu untuk mengaplikasikan daripada buah keinginan kita. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal itu gambaran dari keyakinan dan iman kita kepada Allah. Itu prinsipnya. Dan mahabbah, cinta kepada Allah itu kalau di dalam kitab Muqawamatul Islamnya itu disebutkan pendapat Imam Az-Zuhri. Mahabbah itu adalah iradatu syai' ala qasdilah. Jadi kehendak kepada sesuatu dan ingin mendapatkan sesuatu. Ini konsep awal dulu saja. Maksud saya begini, kalau ditanya sebenarnya apa yang harus didahulukan antara kepentingan pribadi kita yang menjadi kewajiban dengan kepentingan umat atau kepentingan dakwah atau infak atau sedekah, ini tidak bisa, jawaban ini tidak bisa kemudian satu jawaban untuk semua orang, tidak bisa ya. Karena apa? Karena masing-masing orang itu memiliki kadar keyakinan dan keimanan yang berbeda. Konsep kalau ditanya, kalau secara fikih bagaimana? Kalau secara fikih yang wajib dahulu didahulukan, yang sunnah nomor 2 itu secara fikih. Cuman kemudian bagaimana para sahabat itu kok berbeda-beda penyikapannya? Karena mereka tidak memandang itu dari sudut pandang fikih saja tidak, tetapi mereka memandang itu sebagai dari sudut pandang keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Mahabbah itu iradatu syai', keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan berusaha untuk meraihnya, itu mahabbah. Dan orang-orang terdahulu min mutaqaddimin, dari para pendahulu kita, mahabbahnya kepada Allah itu syadid, sangat kuat mahabbahnya.
Sehingga karena mahabbahnya itu sangat kuat mengalahkan kepentingannya secara pribadi. Nah itu konsepnya begitu. Maka kalau ditanya mana yang harus didahulukan, jawaban secara umum adalah yang wajib didahulukan, yang sunnah nomor 2. Tetapi aplikasinya, penerapannya tergantung kedekatan individu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kasus tiap orang berbeda. Misalnya saya tanya perantara begini, infak mana yang terbaik, pada keluarga atau infak ke masjid? Nah ini kan jawaban yang tidak bisa dijawab dengan satu jawaban, tidak bisa. Paham maksud saya ini? Karena setiap orang bisa jadi berbeda. Kalau saya menjawab, infak kepada orang tua, tapi yang lain, tapi orang tua saya kaya, orang tua saya mampu. Dan ini masjid, ada masjid yang mau roboh. Nah kalau kasus seperti ini, ya berarti disesuaikan dengan kondisi. Paham maksud saya ini? Jadi jawaban yang paling insaf, yang paling mutawasid adalah secara umum sedekah itu baik dan diutamakan untuk yang wajib. Itu secara umum. Ya, kemudian ikhlas banyak itu malah lebih baik. Namun persen-persennya dilihat kondisinya masing-masing. Apakah dia memiliki mahabbah kepada Allah yang sangat kuat sehingga dia rela mengorbankan kepentingannya untuk sesuatu yang lebih besar, meskipun nilainya bisa jadi hanya sunnah saja. Jadi tidak bisa ini satu jawaban untuk semuanya, tidak bisa. Maka disesuaikan kondisinya masing-masing. Wallahu a'lam. Insyaallah tadi. Ini mana? Baiklah, mungkin ingin ada yang bertanya lagi, ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan, atau masih ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mendidik anak, misalnya penerapan ilmu tauhidnya, kemudian adab kepada orang tua dan seterusnya. Ini kasus yang mungkin saya sendiri hadapi ataupun juga ibu-ibu pada umumnya. Pada saat anak-anak masih kecil, kita bisa mengarahkan mereka dengan baik. Ketika mereka sudah memasuki dunia remaja, bergaul dengan teman-teman seusia mereka, kemudian kita merasa kewalahan untuk menyaring pergaulan mereka, mengarahkan mereka, karena anak-anak usia seperti itu kadang lebih frontal untuk melawan orang tuanya. Apa yang mungkin sebagai orang tua harus lakukan untuk bisa kembali menarik anak-anak itu seperti ketika mereka masih kecil, yang bisa diarahkan dengan mudah, bisa menerima ajaran kita dengan baik, apalagi terutama untuk anak laki-laki ya saja lebih keras gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, anak kita itu manusia apa robot, Pak? Manusia ya? Manusia nih, kan putranya semua manusia nih. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang pertama kita harus sadar itu bahwa anak kita adalah manusia. Dan anak kita itu bukan milik kita. Ya, anak kita bukan milik kita. Suami jenengan ini bukan milik jenengan. Istri jenengan bukan milik jenengan. Milik Allah. Ini pertama itu dulu. Pemahaman itu. Anak kita manusia, anak kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Karena anak kita milik Allah. Karena anak kita milik Allah, jangan ada persepsi awal anak kita itu sulit dikendalikan. Jangan ada persepsi awal anak kita itu malas, keset, lumuh, nakal, sulit. Dan jangan dulu, karena ini milik Allah. Anak persepsikan bahwa anak kita itu baik,
dengan cara mereka pada waktu itu. Anak kita itu baik dengan cara mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah jamak, sudah maklum bahwa lingkungan itu memberi pengaruh yang sangat besar. Tugas kita, karena anak kita itu titipan Allah, bukan milik kita. Tugas kita hanya menjalankan, merawat barang yang dititipi. Lek nakal diomongi, lek salah dibenerno, gitu. Lek apik dilem, gitu. Kemudian selanjutnya serahkan kepada Allah. Sudah selesai itu tugas. Jangan pernah bosan atau putus asa atau apalagi punya kesimpulan wis jelas di bocah gak genah. Senakal-nakalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senakal-nakalnya anak kita, insya Allah masih dalam batas kewajaran anak-anak. Ngerti ya? Kenapa saya bisa menyimpulkan itu? Saya itu punya dua anak yang bukan anak saya, yang kebetulan ikut saya. Saya punya. Dan anak-anak santri-santri itu sudah tahu bagaimana karakternya. Ini wong loro mau pengen semua. Pun ya. Dua orang mau pengen semua di pondok. Sebelumnya mereka terpisah, kemudian dua orang yang sudah mau pengen dua orang. Ya enggak mau. Ya paling saking jibek gitu. Nah, terus habis itu ditaruh pondok ikut kita. Ya Masya Allah ya. Kalau jenengan anak jenengan senang anak jenengan, selama bapak ibunya masih ada, Pak, saya percaya wajar. Paling bisa kayak gitu. Cuma kadang kita itu menganggap kita itu tidak pasrah kepada Allah, menganggap anak itu berubah karena kita, atau menganggap rasa kepemilikan kita terlalu besar, sehingga pasrahnya kepada Allah kurang, lebih mengedepankan cara. Akhirnya jenengan stres. Nggih, jipek pikir dhewe. Wong dia berubah tidak berubah. Anak kita itu bukan karena kita, tapi melalui perantara kita karena Allah. Hasil keberhasilan mendidik anak bukan sekarang Bapak Ibu. Hasil mendidik anak bukan ketika dia lulus SMP, lulus SMA, lulus enggak. Hasil mendidik anak itu adalah ketika dia itu kita tinggal. Itu berhasil baru kita. Kalau ketika kita mati, kita tinggal kemudian dia menjadi abid ahli ibadah, taat kepada Allah, walaupun sebelumnya dia mursal lawan, kita berhasil. Paham maksudnya? Jadi bukan kuliah ini berat, enggak, belum itu. Paham ya? Itu keberhasilan secara duniawi ya. Tapi keberhasilan yang hakiki adalah ketika kita tinggal, kita meninggalkan anak-anak yang kuat secara akidah, ibadah, bahkan kuat secara dunia. Itu berhasil. Nanti ya, tetap diomongin Bapak Ibu, ya, tetap dikandani, tetap disenani. Selanjutnya serahkan kepada Allah. Didoakan. Untuk sekolah tercatat, sekolah tercatat. Sak nakal-nakal putar-putar jenengan itu misalnya lah, ya. Begitu saja. Ya. Kalau dengan pernah punya anak yang mungkin liar begitu ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, nah itu baru dengan Insya Allah mereka itu liarnya bukan main. Jadi anak yang tidak punya bapak, tidak punya ibu itu nakalnya di atas rata-rata dan sulit dikendalikan. Jadi tidak jenengan syukuri kalau anak-anak kita bukan nakal ya, tingkah-tingkah anak-anak kita tidak selalu kita syukuri. Sesuai ada yang ngorodet. Ini dek. Tadi pun kan ya. Ngorodet itu bahaya sekali. Nanti ngorodet ada salah bisa. Baik cukup ya. Iya. Insya Allah itu sekali lagi Haji Kantor dan segenap pengurus pesantren kami secara pribadi saya mohon maaf keterbatasan kami, kelemahan kami, semoga memberikan asal, memberikan dampak pada kita dalam aktivitas kita berikutnya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kita tidak dipertemukan di
dunia ini saja, tapi kelak kita dipertemukan dengan keluarga kita, dengan jemaah-jemaah kita, dengan teman-teman pengajian kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.